Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara podcast Belajar Bersama Kakak 7 Peminatan. Saya Mayona yang bakal nemenin kalian ngobrol santai hari ini yang membahas seputar peminatan di kesehatan masyarakat ini. Kita mengangkat tema Set Your Goals, Achieve Your Success, Make Your Dream, supaya teman-teman bisa lebih yakin nih untuk menentukan arah akademik dan juga karir di masa depan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya. Pasti banyak dari kalian yang penasaran nih, kayak peminatan gizi itu seperti apa sih? Kayak terus yang dipelajari itu gimana? Lulusannya itu bisa kerja di mana sih? Nah, tenang aja, karena kita kedatangan dua narasumber keren dari peminatan gizi masyarakat. Nah, yang pertama ada Kak Putri Maisinta sebagai Ketua Peminatan Gizi Angkatan 2021 dan juga Kak Sandi sebagai Ketua Peminatan Gizi Angkatan 2022. Nah, mereka bakalan sharing banyak hal seputar pengalaman mereka dan juga peluang kerja yang ada di peminatan gizi ini. Nah, Kak, sebelum kita mulai ke pembahasan nih, boleh dong dikenalin terlebih dahulu kepada teman-teman. Mulai dari Kak Putri sendiri. Aku dulu nih, Ya. dari nama ya, mungkin nama. Halo, aku Putri Maisinta Rizka. Dan sebenarnya aku bukan ketua peminatannya nih, aku perwakilan, jadi menggantikan ketua peminatan dari angkatan 21. Untuk Kak Sandi? Ya, halo, namaku Gregorius Sandi Dikdo, bisa dipanggil Sandi. Aku di sini sebagai Ketua Peminatan Gizi Masyarakat angkatan 2022. Salam kenal. Nah, Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong dijelasin kayak peminatan gizi itu seperti apa dan juga yang membedakan peminatan gizi ini dengan peminatan yang lain itu gimana? Mulai dari Kak Putri mungkin? Kalau menurutku sendiri ya, kalau gizi itu lebih kepada manajemen pengelolaan gizinya sendiri. Bisa itu manajemen pengelolaan di rumah sakit ataupun di non komersial seperti kayak catering, terus kayak restoran gitu-gitu. Jadi fokusnya dia itu pengelolaan bagaimana menanggulangi masalah gizi secara komunitas, kelompok gitu. Wah, ternyata tentang penanggulangan masalah gizi ya, Kak? Ya, komunitas lebih tepatnya. Oh, iya. Kan kita fokusnya di kesehatan masyarakat nih. Iya, Nah, iya. yang mana preventif dan juga promotif. Nah, kalau dari Kak Sandi, mungkin Iya. ada berbeda? Mungkin jawabanku hampir mirip-mirip sama dengan Kak Putri ya, dimana kita ini kan peminatan gizi masyarakat, bukan yang di gizi klinis. Kita ini kan menangani di lingkup komunitas, bukan di lingkup individunya. Iya. Mungkin seperti itu. Seperti itu Mungkin ya, Kak ya? aku izin menambahkan sedikit, apa yang membedakan peminatan gizi masyarakat dengan peminatan gizi lainnya itu, peminatan gizi masyarakat itu mungkin lebih intens ya dalam melakukan studi seperti itu. Mungkin bisa ditangkap maksudku seperti apa. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, buat yang belum tahu nih, sistem di peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sangat menarik ya, karena kita diminta untuk memilih peminatan 1 hingga peminatan 7 sesuai yang kita inginkan ya. Nah Kak, kalau boleh tahu ya Kak, alasan utama Kakak itu memilih peminatan gizi itu kenapa sih Kak? Sebenarnya kalau dari aku ya, peminatan gizi ini bukan pilihan yang pertama. Tapi karena udah di gizi, tapi ternyata seru juga nih. Aku udah dari awalnya gak terima, tapi lama-kelamaan kok enak juga ya. Ini di gizi ternyata seru. Juga sama teman-teman terus kelompokan gitu, tugas-tugasnya juga seru. Sama-sama kayak membangun inilah relasi gitu juga bisa. Soalnya kita ada turun lapangan ke puskesmas gitu, juga ada turun lapangan ke sekolah gitu-gitu. Ternyata enak juga kok. Jadi seru banget ya ternyata ya. Untuk Kak Sandi sendiri mungkin? Ya, untuk gizi masyarakat ini adalah pilihan pertamaku di 7 peminatan. Kenapa aku milih gizi masyarakat? Karena aku suka banget mempelajari tentang metabolisme manusia dan juga intake yang diperlukan manusia untuk menjalani dalam satu hari tersebut. Nah, setelah aku menjalani gizi masyarakat, ternyata seperti dibilang Kak Putri tadi, seru banget, dimana tugas-tugasnya itu kan kebanyakan kelompokan. Jadi kita itu merasa bonding banget dalam satu angkatan. Meskipun di angkatan 22 aku laki-laki sendiri, tapi semuanya itu merasa mengayomi seperti itu. Keren banget ya Kak ya. Oh iya Kak, kalau ngomongin soal peminatan ya, sebelum Kakak masuk ke pemilihan peminatan ini, ada nggak sih Kak yang dipersiapkan sebelum masuk atau kita benar-benar fokus gitu? Mungkin bisa dibagi ke teman-teman nih tips-tipsnya. Mungkin kalau dari itunya
mata kuliah persyarat, ada mata Iya, kuliah mata persyarat kuliah ya. Itu buat seperti kayak 7 peminatan itu punya mata kuliah persyarat sendiri-sendiri. Jadi kalau di gizi sendiri itu ada 3, yang mana yang pertama itu ada ilmu gizi dasar, itu harus terpenuhi. Terus ada ekologi pangan dan gizi. Terus yang selanjutnya ada gizi kesehatan masyarakat. Nah, diusahakan dari ketiga matkul itu harus nilainya udah lumayan gitu, jadi udah terpenuhi di semester-semester sebelumnya kalau mau masuk gizi. Persiapan dari akunya sendiri kemarin itu sih, selain dari mata kuliahnya sendiri, aku juga nyiapin kayak, oh kan aku udah fokus nih di gizi kesehatan masyarakat. Nah, tentunya nanti skripsiku kan tentang itu. Iya. Jadi aku banyak-banyak baca literatur review gitulah, kayak jurnal-jurnal, terus buku-buku yang mana nantinya gizi nih mempelajari apa sih, fokusnya di apa, meskipun di bawahnya itu kan kesehatan masyarakat, tapi di dalamnya kan ada gizi. Apakah dia sama kayak gizi klinis atau gimana? Itu aku baca-baca juga sih, Banyak juga literatur ya ya. sama kayak nentuin topik-topiknya nanti kan buat skripsiku gitu. Kalau Kak Sandi sendiri mungkin siapa? Jawabanku nggak jauh beda sama Kak Putri ya. Sebelum kita masuk gizi masyarakat, kita harus memenuhi matkul prasyarat tadi. Ya. Dan juga karena udah masuk di sini, kita harus fokus ke peminatan itu. Kita mau ngambil topik apa, kita mau interest ke apa. Nah, aku mau nambahin kalau misalnya masuk gizi masyarakat, kalian itu harus lebih belajar lagi nih terkait nilai status gizi, karena di gizi masyarakat nilai status gizi itu salah satu materi yang penting karena nantinya bakal berguna buat tugas-tugasnya. Oh, jadi yang paling penting untuk mata kuliah penunjang ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada ilmu gizi dasar, terus ekologi pangan, lalu gizi masyarakat, dan juga ada yang harus penting dipelajari yaitu tentang pemenuhan status gizi. Penilaian status Oh, gizi. penilaian status gizi teman-teman. Baik. Kalau ngomongin soal magang ya Kak ya. Ya. Kak Putri sendiri sebagai angkatan 2021 pasti sudah melewati masa magang ya Kak. Ya. Boleh dong diceritakan ke teman-teman kayak proses magang Kakak itu seperti apa, terus kayak suasananya waktu magang itu gimana Kak? Oh, kalau dari aku sendiri ya, kemarin sebelum ada magang itu ada kita sosialisasi. Nah, itu semua angkatan 21 itu dikumpulin buat disosialisasi, kayak dikasih tahu nanti di magang ini ada beberapa aturan yang kita harus kita ikuti gitu, dan nanti dikasih tahu mana aja instansi-instansi yang kemungkinan udah bekerja sama FKM dan juga bisa kita magang di situ gitu. Kalau di tempat magangnya sendiri kemarin kan aku kebetulan di Dinkes. Nah, kalau di Dinkesnya itu banyak sih yang aku pelajari, selain dari juga bantu pekerjaan dari Dinkes itu, kita juga ada kayak diajari kayak input data, terus gimana cara ngolah data di Zigizi. Itu ada aplikasi namanya Zigizi Terpadu buat pengolahan data gizi gitu. Terus kayak kemarin ada kayak acara gede itulah di hotel, kita juga ikut di situ. Jadi seru, kita bantu-bantu, kayak misalnya bisa bantu dari kayak ini input data, waktu itu ada pre-post. Nah, kita bantuin untuk input datanya itu, hasil pre-postnya itu. Terus kalau habis itu banyak sih sebenarnya, kayak ada tag video juga. Kita nggak cuma fokus di gizi, kita juga bantu-bantu tag video gitu-gitu. Tag video buat apa tuh Kak? Itu kemarin karena ada kayak perlombaan kayaknya ya. Jadi kita bantu tag video, kayak video khusus buat tema anemia kalau nggak salah. Jadi seru sih ya. Kalau boleh tahu tempatnya lebih jelas di mana ya Kak? Oh, kalau aku sendiri itu di Dinas Kesehatan Banyuwangi kemarin. Kebetulan. Saya kebetulan dari Banyuwangi Kak. Banyuwangi mana? Banyuwangi Kota. Walah. Untuk Kak Sandi sendiri di mana? Untuk magang reguler ini aku ngambil di Puskesmas Kaliwates. Kenapa kok aku ngambil di Puskesmas Kaliwates? Dari salah satu dosenku itu mengarahkan anak-anak gizi masyarakat itu untuk lebih berfokus ke puskesmas saja, karena di puskesmas itu kan kegiatannya kompleks ya. Iya. Nggak banyak turun lapangnya, jadi banyak yang bakal kita dapat jika kita magang di puskesmas. Jadi itu alasanku kenapa milih Puskesmas Kaliwates. Oh iya Kak, aku keinget soal skripsi nih. Juga pasti teman-teman sudah mulai kepikiran dan khawatir soal skripsi mereka nanti. Nah, kalau boleh tahu, di peminatan gizi itu tema-tema yang diangkat untuk skripsi seperti apa? Untuk Kak Putri kan sudah skripsi ya Kak, mungkin boleh tuh Kak di-spill. Kalau dari aku sendiri kemarin yang mau menentuin topik itu ya
agak bingung juga sih, tapi karena baca-baca jurnal terus kayak aku maunya tertariknya di mana nih, fokusnya di mana, kan ada macam-macam banyak ya di gizi itu. Bisa kita di manajemen penyelenggaraan makannya, terus bisa di juga praktik pemberian makannya, kayak pemberian makan dari ibu ke balita gitu. Terus bisa juga di manajemen gizi olahraga. Nah, bisa di atlet, fokus di atlet gitu-gitu juga bisa. Kalau aku sendiri fokusnya itu di praktik pemberian makan. Jadi skripsiku membahas terkait gimana praktik pemberian makan itu dari ibu ke anaknya. Seperti itu. Terus kayak kakak mulai kepikiran ngangkat tema itu dari mana? Mungkin dari kakak-kakak sebelumnya atau gimana, Kak? Kalau aku sendiri kemarin itu sebelumnya baca-baca skripsi cutting sebelumnya. Literatur ya, Kak, Iya, kan karena di situ ada kayak saran penelitian selanjutnya. Nah, itu bisa kalian jadiin referensi nih. Di situ apa penelitian selanjutnya itu disarankan gimana gitu. Nanti aku baca-baca di situ kayak juga nyari literatur review dari jurnal-jurnal gitu. Kayak ini banyak nggak ya referensinya? Takutnya nanti kalau aku bahas ini ternyata referensinya dikit Iya. gitu. Takutnya aku kesulitan juga. Jadi aku baca-baca itu Harus sih. banyak baca ya, Kak ya. Nah, untuk Kak Sandi mungkin ada nggak persiapan atau yang udah dipikirkan tema untuk skripsi kakak nanti? Sebenarnya daripada tema aku sudah nentuin judul sih. Keren banget. Keren. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Rahasia ya, masih rahasia. Oh, rahasia teman-teman. Belum fix Oke. soalnya ya. Sudah fix sih Mbak, Oh, tapi sudah. iya itu masih dirahasiakan secara waktu. Nanti bakal di-spill kalau udah sempro. Amin. Yang penting kita harus banyak-banyak literatur ya teman-teman, bisa dimulai dari kakak-kakak yang sebelumnya sudah skripsi seperti itu. Kalau prospek atau peluang kerja yang ada di peminatan gizi itu seperti apa Kak kalau boleh tahu? Kalau setahu aku ya, kalau gizi itu bisa di ini sih, bisa kayak pengendali mutu produk gitu-gitu. Terus kalau di Dinkes saya sendiri itu ada bagian gizi ada. Terus kalau di Puskesmas juga bisa. Terus kayak mungkin perusahaan catering gitu kita bisa masuk juga sih. Kalau setahu aku itu sih. Kayak Badan POM juga bisa di situ. Kalau menurut Kak Sandy mungkin prospeknya bisa di mana aja tuh Kak? Ya, seperti yang disebutin Mbak Putri tadi, kita bisa di Dinkes dengan bidang tertentu ya Mbak Ya, ya. ada Masyarakat, bagian gizi. dan KIA. Puskesmas juga bisa di bidang Gismas, di catering juga bisa. Kita nanti perlu HACCP ya Mbak ya. Mungkin manajemen mutu Manajemennya itu, gitu-gitu. manajemen mutunya, jadi quality controlnya seperti itu. Banyak banget ya Kak Ya, ya prospek luas. kerja yang ada di peminatan gizi ini. Nah, teman-teman bisa lagi nih mikir-mikir untuk masuk ke peminatan gizi karena ternyata sangat menarik ya Kak. Ya, Baik Kak. Dari ini ada pertanyaan dari teman-teman nih Kak. Gimana sih Kak cara berdamai ke diri sendiri atau ketika kita pengen ke peminatan A tetapi ternyata kita kepilih ke peminatan B tuh. Gimana tuh Kak? Mungkin dari Kak Putri sendiri. kalau dari aku sendiri ya kemarin sebenarnya awal-awal itu gak terima gitu, tapi ternyata dijalani loh enak di sini, ternyata aku cocok kok di sini. Jadi lama-kelamaan karena adaptasi, mungkin juga karena lingkungannya yang enak juga. Jadi lama-kelamaan juga aku bisa terima itu. Mungkin kitanya dulu aja yang mau buat menerima itu kayak adaptasi ya. Benar. Penting berarti. Kalau Kak Sandy mungkin Karena aku di pilihan pertama. Pertama. Jadi aku iya. langsung terima-terima aja. Wah, keren banget ya Kak langsung diterima gitu Iya. ya. Tapi teman-teman buat yang tidak terpilih di peminatan yang pertama mungkin teman-teman bisa jangan bersedih lama-lama ya. Ya. Kita juga harus fokus nih ke depannya gimana. Nah Kak, itu adalah POV dari kakak-kakak peminatan gizi angkatan 2021 dan juga 2022. Untuk satu kata dong Kak, boleh untuk peminatan gizi ini seperti apa? Kalau dari aku seru sih, seru banget. Kalian perlu masuk di gizi kesehatan masyarakat. Wah, seru nih teman-teman. Kalau Kak Sandi? Kalau dari aku keren, aktif, dan kalian bakal bisa eksplor Banyak. banyak di gizi masyarakat. Wah, mantap Kak. Pengalaman dan cerita-cerita pribadi dari Kakak. Pasti teman-teman sudah memiliki gambaran nih yang mau masuk ke peminatan gizi. Nah Kak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ya. banyak ya Kak telah meluangkan waktu untuk kita dan juga teman-teman semuanya untuk berbicara peminatan gizi ini. Oke deh, teman-teman kira-kira masih penasaran gak sih sama peminatan-peminatan yang lain yang belum kita bahas? Nah, jangan khawatir karena di video selanjutnya kita membahas peminatan-peminatan yang lain. Nah, jadi kita bakalan ngobrol banyak hal seru dan juga peminatan-peminatan yang lain itu seperti apa. Jadi,
Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa.